100. Nah, yang belakangan rame nih, cek kodam. Bung Win mungkin sudah mencek ada kodam apa? Harimau putih atau apa? Kan kalau kita googling, yang menolak-menolak Bung Win, itu mendukung nggak sebenarnya? Revisi Undang-Undang Penyiaran. Apakah benar tayangan-tayangan yang banyak penontonnya itu tayangan hiburan yang A misalnya, bukan yang B? Nah, itu sehingga bisa menjadi pembanding, Mhm. entah itu nanti negara ataupun lembaga, swasta juga seperti itu. Dan kalaupun nantinya misalnya ternyata bener loh, emang selera masyarakat Indonesia ini jangan-jangan seperti itu. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngatiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan melakukan pembahasan lagi tentang RUU Penyiaran, tapi dari sisi yang lain. Kemarin kami sudah menghadirkan Bung Arif Zulkifli dari Dewan Pers sebagai suara kritis terhadap hal-hal yang perlu kita perhatikan dari undang RUU Penyiaran ini. Sekarang kami mengundang dari sisi yang lain, yaitu dari pihak pemerintah selaku pihak yang nanti akan banyak menjadi pelaksana dari ketika RUU Penyiaran ini akan disahkan. Kami mengundang salah seorang komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Bung Tulus Santoso. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat, Bung Win. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau datang ke Ruang Dialektika. Ya, udah diberikan kesempatan buat saling berbagi. Karena sudah menunggu lama sebenarnya. Oh, gitu. Dengan ramainya RUU Penyiaran kemarin sebagai diskusi di ruang publik, kami melihat, ya ini kami sebagai salah satu bagian dari media publik ya, melihat kurang sekali rasanya ini suara dari sisi pemerintah yang mungkin akan bisa membantu menjelaskan tentang berbagai macam hal yang menjadi pertanyaan dan kekhawatiran. Terus terang ada ketakutan juga gitu kan, bahwa kemudian isi dari RUU Penyiaran ini nanti akan membatasi atau bahkan mungkin melarang banyak hal yang itu selama ini sudah dinikmati publik melalui media yang ada ini. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu ya menjelaskan ini ya. Amin, mudah-mudahan. Pertama, ini dulu Bung. Saya terus terang agak surprise karena nggak terlalu banyak kenal dengan anggota-anggotanya KPI gitu ya. Selama ini kan kesannya di publik KPI itu lembaga yang sangat konservatif. Ternyata ketemu dengan salah seorang komisionernya masih sangat muda ini. Ini rasanya mematahkan salah satu skenario ya. Betul, itu Saya stereotip ya kalau yang publik nggak tahu ini Bung Win. Jadi tiap 3 tahun itu berganti komisioner gitu. nah Dan oke. komisioner siapa aja gitu. Nah, ini publik juga sepertinya harus mencari tahu juga gitu. Kalau dilihat saya nggak tahu mungkin usia saya muda tapi apakah tampilan wajahnya ini jangan-jangan tua gitu. Tapi insya Allah masih muda lah jiwa Enggak, dan maksudnya jiwa bukan dan ini masalahnya ya. bukan hanya di aspek usia, karena kan kemudian perspektif bahwa kalau yang Betul, ngatur itu betul. para boomers gitu kan. Ini ngerti nggak sih perkembangan Iya. teknologi, perkembangan media sosial gitu. Nah, ini kan dengan kemudian wajah yang sangat segar ini saya berharap kemudian banyak hal yang itu menjadi kekhawatiran bahwa pihak regulator ini nggak paham tentang visi atau perspektif media sosial baru ini, mudah-mudahan nanti bisa dibantu dikelirkan gitu ya. Mudah-mudahan Bung Win. Oke. Pertama kekhawatiran soal ini RUU Penyiaran katanya. Tapi kok mengatur dunia media sosial yang selama ini mungkin dinikmati publik sebagai salah satu media alternatif yang sangat mudah diakses, sangat mudah dilakukan oleh hampir semua anggota masyarakat tanpa butuh peralatan banyak, tanpa butuh perizinan yang rumit, masyarakat bisa menyuarakan. Nah, ini mau diatur juga oleh pemerintah. Apa benar seperti itu RUU Penyiaran itu nantinya? Ya, jadi yang pasti adalah bahwa ketika Undang-Undang Penyiaran 32 Hmm. tahun 2002 dirumuskan itu, kondisi penyiaran belum seperti saat ini. Hmm. Internet belum berkembang semasif seperti sekarang ini. Platform digital belum begitu banyak seperti Masih awal kan ya saat ini, internet itu ketika masih. di awal-awal. Sehingga definisi penyiaran pun akhirnya membatasi gitu ya. Hanya penyiaran yang sifatnya free to air menggunakan frekuensi radio karena itu milik publik, maka kemudian terbatas, maka harus diatur oleh negara. Nah, saat ini berkembang. Audiovisual berkembang melalui internet bukan hanya ada di free to air saja. Kemudian prinsipnya adalah kalau memang semua yang memakai internet itu kita sebut sebagai ruang publik, maka ruang publik ini memerlukan kehadiran negara Hmm. untuk kemudian dilakukan pengaturan. Jadi spiritnya ke sana agar apa? Agar kepentingan publik juga terlindungi seperti itu. Jadi spiritnya sih ke sana, Bung Win. Jadi memang ada perkembangan
teknologi yang kemudian juga harus disesuaikan juga regulasinya. Berarti meskipun katakanlah media sosial itu dilakukan seorang content creator itu mengambil melakukan produksinya di kamar dia sendiri, di ruang privatnya dia sendiri. Tapi ketika itu kemudian ditayangkan atau di-upload di media sosial itu sudah menjadi Menjadi ruang ranah publik gitu. publik gitu. Oke. Sehingga kemudian itu menjadi argumen kenapa kemudian negara harus mengatur itu gitu. Betul. Menjadi salah satu lah ya. Oke. Logika itu kemudian dibangun akan perlunya kehadiran negara, tapi sampai seberapa jauh kemudian negara itu perlu untuk mengatur apa yang menjadi isi atau menjadi konten dari setiap siaran Ya, platform digital sebenarnya ini? banyak hal, bukan hanya terbatas pada kontennya saja seperti itu. Dan memang dunia ini sebenarnya gagap gitu ketika apa namanya, mengalami disrupsi digital saat ini. Hmm. Ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Nah, bagaimana mencegah nih dampak negatif ini tidak semakin parah? Nah, masing-masing negara di dunia ini merumuskan gitu ya, kira-kira model pengaturannya seperti apa. Hmm. Ada negara-negara yang kemudian membebaskan, ada yang kemudian negara membatasi levelnya sedang gitu ya, ada yang kemudian agak ketat. Nah, kita mau ada di mana gitu. Memang tidak mudah, tapi bahwa pengaturan itu harus ada. Saya kasih gambaran misalnya bagaimana Uni Eropa melalui Audio Visual Media Service Directive tahun 2018 itu kemudian mengatur konten-konten audio visual yang mungkin berkembang, kita bisa sebut aja itu disebut sebagai broadcasting baru lah seperti itu. Kemudian diatur di sana dan mereka bisa kok mengatur beberapa hal yang kemudian masuk dalam pengaturan, antara lain adalah bahwa kalau si platform digital ini core bisnisnya adalah yang disajikan utama audiovisual, maka kemudian masuk dalam pengaturan Pengaturan itu. tersebut. Nah, kemudian juga masuk dalam pengaturan kontennya. Perlindungan kepada anak-anak itu menjadi dominan gitu ya. Jadi kalau di luar negeri kan alkohol misalnya Ya, gitu ya, ya, itu ya. dibolehkan tapi dibatasi seperti itu. Kemudian juga bahkan terkait dengan kesehatan, konten-konten yang kemudian produk-produk yang itu muatan tepungnya Ya, ya, tinggi, ya, ya. MSG, Gula misalnya. gula gitu ya, itu kemudian juga dibatasi. Hmm. Kemudian lagi agar itu juga negara mendapatkan keuntungan, industri kreatif lokalnya mendapat keuntungan. Di dalam AVMSD tersebut diatur juga kewajiban platform digital ini untuk kemudian mandatorinya adalah 30% Oke. itu harus memfasilitasi konten-konten Semacam yang ada di luar affirmative Eropa. action gitu ya? Betul, 30% itu harus prominent, ada di katalog. Misalnya kalau itu Netflix, maka 30% itu harus ada di Harus Netflix. produksi dari setempat ya? Produksi itu harus difasilitasi. Kemudian turunannya lagi bahkan di beberapa negara menerapkannya berbeda. Saya ambil contoh misalnya di Italia gitu ya. Jadi harus ada juga kontribusi dari si platform digital ini. Karena dia viewersnya, penontonnya Dari negara dari itu. negara tersebut, maka kemudian kalau di Italia itu 20% dari pendapatan yang diambil dari penonton yang ada di negara tersebut, dari iklan yang ada di negara tersebut, maka kemudian itu harus dikembalikan untuk kemudian tadi pembuatan film, pengembangan industri kreatif yang ada di negara tersebut. Artinya beberapa poin ini ternyata sangat make sense dan memang pengaturannya positif gitu. Nah, kenapa kita tidak ikut mengatur seperti itu? Dan itu platform menerima? Menerima. Platform pastinya bukan hanya platform. Saya rasa kalau kita bicara regulasi, tidak ada orang yang dengan Sukarela kebesaran gitu. hati atau sukarela kemudian untuk mau diatur. Tapi bahwa pengaturan itu perlu. Kita bisa bayangkan kita hidup ini gitu, kita bernegara bahkan tanpa aturan chaos, Bung Win, kira-kira gitu. Maka Kecuali kalau mau di kamar sendiri gitu ya? betul gitu, di kamar sendiri. Jadi kita nah, misalnya itu tadi, kalau kita ngomongin TV, radio gitu ya, ini kan penerimanya langsung banyak gitu ya. Kalau sekarang ini kan orang bergeser. Nonton nggak harus di jamnya itu tayang. Kita bisa milih Iya, iya, kapan iya, kita iya, iya, senggangnya iya, dan iya. seterusnya gitu, kapan bisa menikmati dari kamar dan seterusnya. Kita kadang sekarang polanya walaupun ini mungkin ranahnya bukan masuk ke penyiaran gitu, tapi lebih ke konten di media sosial yang umum, misalnya kita curhat gitu. Kita curhat di media sosial gitu. Kita lupa, kita anggap itu media sosial memang akun kita, tapi ketika kita posting, maka semua orang bisa menikmati gitu ya. Keluhan-keluhan istri yang mungkin lagi resah dengan suaminya gitu ya, seorang pasangan lain pacar dengan pacarnya gitu ya, kemudian disuarakan di
platform digital, Mhm mhm. kemudian itu kan menjadi ranah publik, diterima oleh publik seperti itu. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas usia, tidak Betul. terbatas Meskipun ada, community guidelines gitu ya, bahwa memang kita bisa memilih dan seterusnya, tapi pengawasan terhadap hal tersebut tetap masih sulit gitu. Jadi kita dibiarkan untuk kemudian, memilih sendiri. Apakah kemudian publik ini, masyarakat ini juga sudah sedewasa itu gitu ya, sudah sebijak itu gitu. Saya bisa kasih contoh misalnya sudah beberapa hal saya batasi misalnya dalam platform X saya seperti itu, tapi kalau misalnya mungkin Bung Win juga punya platformnya, akunnya, ada beberapa yang trending biasanya Bung Win, suka nggak nyambung antara yang trending itu ketika kita klik dengan isinya ya gitu. ya ya ya, Misa clickbait gitu ya? misalnya malam Minggu gitu, tapi isinya ternyata justru orang orang jualan, Hmm, orang jual diri malah gitu ya, bukan orang jualan produk, kalau jualan produk masih nggak masalah gitu, tapi ternyata justru yang muncul seperti itu. Padahal saya tidak pernah mengklik, seperti itu gitu, tapi ternyata yang trending-trending itu di Indonesia misalnya, itu muncul seperti itu. Nah, yang trending nanti di negara lain beda lagi. Artinya apa? Ketika ada pengaturan, ada pembatasan, bisa kok gitu. Yang penting kuncinya kan pembatasan ini tidak kemudian menghalangi kreativitas, kreativitas. tidak kemudian merusak demokrasi. Tapi yang terpenting adalah, pembatasan ini mampu kemudian menjaga nilai-nilai. Kita ini di Indonesia punya nilai sendiri beragam. Dari Sabang sampai Merauke bahkan punya local wisdom-nya masing-masing gitu. Nah, ini kan yang kemudian perlu dijaga dan juga perlu dikembangkan, perlu dilestarikan. Nah, pengaturan itu seyogyanya wajib kemudian memfasilitasi itu semua. Oke, mungkin saya akan masuk yang agak lebih teknis ya, Ya, beberapa hal tadi menarik untuk disampaikan. Misalnya yang jadi concern dan diskusi di media seperti ini, katakanlah berbasis nilai, norma atau aturan tata susila, atau mungkin bahkan salah satu katakanlah aturan-aturan agama tertentu gitu. Nah, masalahnya di Indonesia tidak ada entitas tunggal yang itu kemudian satu nilai atau satu norma itu berlaku di seluruh Indonesia. Nah, mau dipakai yang mana? Hal-hal seperti ini apakah tidak akan menimbulkan kerumitan sendiri? Katakanlah tadi alkohol misalnya. ya. Jelas di kalangan komunitas yang itu muslim itu akan menjadi konten yang terlarang. Tapi ada banyak daerah juga di Indonesia yang itu kemudian tidak melarang alkohol sebagai sebuah sebuah apa kebiasaan. Nah, bagaimana ini cara cara menerapkannya? Apakah dengan kemudian ini melarang ini tidak merugikan pihak-pihak yang itu tidak melarang? Ya, jadi memang beberapa ada nilai yang pastinya bisa, kita ambil sebagai bagian, nilai-nilai universal seperti itu. Oke. Kalau kita bicara misalnya let's say alkohol, memang, di beberapa, apa namanya, agama ataupun misalnya, kearifan lokal di masing-masing daerah itu boleh, tapi ada kemudian, pembatasan juga di Hmm. mana misalnya anak-anak masih loh belum boleh untuk kemudian Mhm. menikmati itu. Mhm mhm. Terus kemudian apakah kita bilang tidak boleh kemudian menikmati alkohol? Di sini adalah bahwa paparan itu gitu ya, Mhm. jadi paparan itu kemudian tidak boleh kemudian semuanya terpapar hal tersebut gitu ya. Kemudian tidak boleh misalnya kita ketika bicara misalnya kita sedang podcast seperti sekarang ini, kemudian, apakah kemudian layak gitu ya, kita podcast kemudian sambil minum alkohol? Mhm. Walaupun misalnya kita toleran bahwa kita, anggap saja nggak ada masalah lah gitu ya, taruhlah ada seseorang misalnya memang dia, peminum seperti itu, tapi kemudian ketika kita podcast sekarang ini dan kemudian akan disiarkan, akan ditonton oleh banyak orang, kemudian ada alkohol di sini atau sambil merokok, apakah kemudian itu layak gitu ya? Dan di satu sisi, Mhm mhm. upaya untuk menjaga nilai-nilai tadi, watak jati diri bangsa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran di televisi free to air, di radio, itu Dilakukan secara dibatasi, Mas, ketat. diketat gitu. Iklan alkohol mana ada di televisi gitu ya, Mhm. iklan rokok dibatasi. Tapi di podcast misalnya kemudian itu ada loh alkohol di meja, Ada. ada brand-nya, diminum gitu, dan sambil, kemudian merokok juga gitu ya. Bahkan itu bagian dari keseruan Bahkan kontennya itu dari katanya. keseruan konten, dianggap seperti itu. Nanti ada engagement-nya, orang jadi banyak yang menonton karena santai gitu ya, chill, asik dan seterusnya. Tapi kemudian di tempat lain, di televisi itu nggak boleh gitu. Itu, dibatasi. Nah, ini kan juga nggak fair. Kalau kita ngomongin tadi kita ingin menjaga nilai, oh di sini kita kecolongan.
Dan pertanyaannya adalah, apakah kemudian podcast kita itu menjadi tidak menarik, menjadi tidak kreatif ketika tidak ada barang-barang itu? Ketika podcasternya berpakaian rapi, itu kemudian tidak menjadi kreatif. Apakah harus pakai, bikini, BH saja gitu? Gamer itu banyak itu. Nah, gitu kan. Menarik untuk dilihat gitu, tapi apakah kemudian itu pas untuk kemudian dipancarluaskan, disebarluaskan, kira-kira seperti itu. Ya, Jadi ya. kalau misalnya ada misal tidak boleh kemudian, berpakaian tadi, seperti tadi gitu ya, tidak boleh kemudian nggak boleh pakai, BH saja gitu ya. Apa kemudian itu mengurangi kreativitas? Apakah kemudian dianggap itu tidak demokratis seperti itu? Apakah itu kemudian melanggar kebebasan berekspresi? Mhm. Saya kembalikan bahwa ini ruangnya ruang publik atau ruang private? Kan gitu. Kalau kita di dalam rumah sendiri berpakaian seperti itu, maka kemudian ya wajar, siapa masa negara mau hadir dalam rumah kan gitu. Tapi ketika kita bikin podcast walaupun di dalam rumah, tapi itu dipancar luaskan, nah ini menjadi berbeda. Ya, ya. Itu yang perlu kita pahami sih, Bung Win. Ya, itu akan menjadi debat yang menarik lagi ketika kemudian kita bandingkan dengan TV atau radio. Secara teknis, wilayahnya bisa dibatasi, Ya, frekuensi dan sebagainya itu bisa diatur gitu kan. Sehingga katakanlah tadi satu, konten yang itu kemudian masuk nilai tertentu yang sesuai dengan daerah tertentu, itu kan bisa gampang mengaturnya. Hanya boleh siaran di sini, hanya boleh untuk yang terus yang kedua, jam juga, waktu juga bisa ya, dibatasi. Katakanlah dulu di TV pernah ada kayak semacam segmen di atas jam 12 malam itu ya. agak lost gitu kan, yang Telepon-telepon ya. telepon yang itu kemudian pakaian seksi dan sebagainya itu diperbolehkan gitu. Karena tahu bahwa hanya mungkin itu dilakukan atau ditonton di atas jam 12 malam yang kemudian tidak akan ada anak-anak, asumsinya tidak akan ada anak di bawah umur yang menonton itu. Nah, yang kayak gini kan secara teknologi paling nggak saya membayangkan akan sulit sekali melakukan pembatasan ini di platform digital, platform media sosial. Gimana cara membatasinya? Dia bisa kontennya dari Bali misalnya, gimana cara membatasi hanya ditonton di Bali? Atau dia bisa dewasa kemudian gimana caranya hanya tonton di segmen jam tertentu? Apakah ada contoh nggak yang bisa itu Ya, diterapkan? mungkin kalau kita bicara secara, detil, tentu kita perlu diskusi yang panjang lagi Mhm, dan lebih mhm, rumit. Tapi soal pembedaan misalnya tadi saya bisa sampaikan, apa yang tampil di Indonesia dengan di luar negeri saja bisa beda, mhm. gitu ya. Algoritma di sini sama algoritma di sana bisa, berbeda. Kemudian tadi saya kalau contohnya X misalnya yang trending di Indonesia sama yang Di di luar bisa luar negeri beda. bisa beda. YouTube yang trending di sini sama yang di negara lain bisa berbeda. Artinya itu juga bisa kok gitu. Secara Satu. teknologis Ya, mestinya memungkinkan gitu heeh, ya. ini kan cuman masalah mau meningkatkan teknologinya atau enggak dan, mau nggak dibatasi kan gitu, mau nggak dibatasi si platform ini kan Mhm, gitu. Kemudian kedua, selama ini, kehadiran negara ataupun entitas yang kemudian kalau ingin menegakkan itu ataupun menginvestigasi itu siapa? Pemerintah melalui Kominfo, selama ini kan ke Kominfo, tapi Kominfo juga karena banyak mungkin yang mengadukan dan, seterusnya, sepertinya masih belum efektif. Kenapa saya bilang demikian? masih bingung ngurusi hacker kayaknya kalau Kominfo. Jadi, karena KPI juga sendiri banyak mendapatkan pengaduan, konten-konten yang ada di YouTube gitu. "Oh KPI gimana sih, YouTube lo tayangannya seperti itu, tuh di TikTok, seperti itu," gitu ya. Ya kami tidak bisa gitu, tapi Karena kalau tidak ada perangkat hukumnya untuk tidak ada perangkat hukumnya gitu, kewenangan kami terbatas gitu ya. Tapi kalau ada, lembaga gitu, entah itu KPI, entah itu nanti, Kominfo yang makin kuat gitu ya, atau ada lembaga apa lagi yang kemudian bisa menegakkan itu, bisa, istilahnya, memberikan bukan teguran ya, artinya menyampaikan itu kepada platform untuk kemudian menindaklanjuti dan sebagainya, mhm. maka kemudian saya rasa itu bisa menjadi lebih efektif, Bung Win. Nah, selama ini nggak ada gitu. Bahkan platform itu berdasarkan report gitu ya selama ini kan. Kalau misalnya ada, tayangannya yang kemudian di-report, maka kemudian baru di, Take take down gitu down. ya. Tanpa dicek juga reportnya benar atau tidak misalnya. Ada apa, buzzer yang digerakkan. Betul, kan bisa saja seperti itu, karena bot, robot segala macam gitu kan. Jadi apakah itu organik atau enggak gitu ya, itu kan bisa bisa terjadi gitu. Tapi kemudian transparansinya di mana? Itu kan Dan di situ tidak ada, pemerintah nggak punya ruang apa-apa. nggak punya. Di apa namanya, cara dalam tanda petik sensornya platform itu ya. Iya, kita kita tidak bisa masuk. Misalnya kalau kita bicara OTT gitu,
Disney, Netflix. Kalau yang dia dari Indonesia ada LSF, tapi yang dari luarnya nggak ada. LSF juga nggak bisa masuk ke sana gitu. Untuk kemudian mengkategorikan usia dan seterusnya, itu tidak ada. Nah, apakah kemudian memang kita ingin bebaskan gitu ya, atau memang kita atur, bukan larang ya, kita akan mengatur, seperti itu. Nah, itulah kemudian yang memang, nanti perlu dirumuskan dengan baik oleh pembuat undang-undang. Dalam hal ini, kalau isunya isu teknologi informasi komunikasi, isu penyiaran, maka ada di Komisi 1 nanti bersama dengan pemerintah akan duduk bareng bersama merumuskan itu. Ya ya, oke. Eee, Masalahnya sepertinya ini Bung Tulus, jadi kalau misalnya RUU penyiaran kemarin itu pasal-pasal yang dalam tanda petik diributkan itu hal-hal yang menyangkut hal-hal yang tadi Bung jelaskan. Misalnya pengaturan tentang platform, bagaimana mereka harus punya kontribusi ke apa, konten kreator lokal atau industri kreatif lokal misalnya. Atau bagaimana kemudian nilai-nilai yang itu di Indonesia sangat ketat disensor dari film atau tapi ketika itu masuk ke tayangan seperti Netflix hampir nggak ada sensor sama sekali. Kalau misalnya pengaturan-pengaturan di RUU penyiaran yang sekarang beredar itu poin-poin itu mungkin nggak akan ribut yang seperti sekarang. Masalahnya yang kayak gitu-gitu tuh justru hal-hal yang tidak diatur di RUU penyiaran ini. Atau setidaknya yang Ah, versi yang sekarang beredar itu tidak yang menyangkut secara detail bagaimana kemudian hal-hal yang menguntungkan publik, menguntungkan mungkin Indonesia lah sebagai negara dalam kaitannya dengan perkembangan industri digital yang ada hari ini. Tapi justru yang beredar kan bagaimana kemudian konten kreator itu harus menyetorkan dulu apa isi siarannya ke KPI untuk diberi persetujuan misalnya untuk layak siar dan sebagainya atau bagaimana menerapkan P3 dan SIS yang itu kemudian juga masih menjadi banyak pertanyaan gitu. Itu ini yang kemudian kenapa kemudian begitu ribut tapi tidak secara substantif mengedres hal yang ah. Bung sampaikan sebagai mungkin back press di banyak negara tadi gitu. Itu kenapa seperti itu, Bung? Ya, karena, kalau saya melihatnya pertama tentu saya akan sangat sulit kemudian mengomentari, bagaimana kemudian diskursus kemarin seperti itu. Karena Oh iya, ini karena ini rasanya mungkin perlu diklarifikasi ya, bahwa iya, RUU apa draft kemarin itu adalah inisiatifnya dari DPR pertama ya. itu kan, pembuat undang-undang Ya 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 dan ya. kemudian bisa jadi kita duduk hari ini bunyinya bukan yang kemarin beredar gitu. Ya 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 Karena ya. itu masih masih draft gitu ya dan belum menjadi, RUU yang kemudian, nanti akan didiskusikan, akan Di dikirimkan ke baleknya ya. presiden, Ya 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 ya. akan dikirimkan. Jadi kalau sudah selesai di DPR prosesnya, maka kemudian akan dikirimkan ke presiden untuk kemudian dibahas, Ya ya ya. dengan pemerintah. Biasanya nanti akan Kominfo yang Hmm, akan, hmm. mewakili. Di sana kemudian akan didiskusikan DIM-nya, kemudian, stakeholder terkait juga akan mendapatkan DIM-nya untuk kemudian memberikan masukan-masukan Masukan-masukan. Ya ataupun ya. sandingan-sandingan DIM-nya. Nah, yang jadi persoalan adalah, kalau misalnya kami ataupun saya berkomentar jangan-jangan cuman Enggak gibah seperti itu. gibah gibah aja gitu kan, yang mana nih kalau barangnya ada, apa namanya, bisa kita Iya 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 kemudian, iya. mengomentari, hal tersebut gitu ya. Instrumen argumen lah gitu ya, kita Iya, sama-sama mendebatkan hal yang belum konkret itu. betul. Seperti itu Bung Win, tapi, saya meyakini bahwa pertama, undang-undang penyiaran ini, sudah sangat lama sekali Memang untuk ingin direvisi. dengan perkembangan teknologi Betul, informasi apalagi dan gitu ya. selalu tidak beres-beres gitu ya. Selalu tidak beres-beres, biasanya itu tadi ketika mulai dibahas, kemudian nggak jadi gitu ya. Nah, sepertinya kalau sepanjang ingatan saya, tahun 2024 ini yang paling ramai. Tapi setidaknya kami bersyukur bahwa artinya orang akhirnya menjadikan ini perbincangan gitu ya, yang tadinya tidak tidak menjadi bahan perbincangan. Bahkan kalau kita googling, yang menolak-menolak Bung Win, itu mendukung kok sebenarnya. Revisi undang-undang penyiaran. Kita bisa cek statement sebelum-sebelumnya pasti mendukung dan perlu bahwa, undang-undang penyiaran itu Direvisi. direvisi dan itu sudah berjalan gitu ya. Jadi mungkin pihak yang terlibat sudah berganti gitu. Dari stakeholder lain gitu ya, dari civil society-nya orangnya berganti. Dari organisasi A misalnya, kalau sebelumnya saya kemudian sudah berganti gitu, Ya saya ya tadinya ya. ikutan gitu Ya ya, ya ikut ya. ikut berdiskusi tapi sebelumnya, tidak dan mungkin model komunikasi juga gitu ya, antar berbagai pihak, ini, sepertinya yang memang perlu dibenahi lagi gitu. Tapi kalau saya melihat dari pembuat undang-undang, ya mungkin juga pembuat undang-undang belum memanggil lagi gitu,
Ya karena memang itu tadi gitu loh. Ini kan menjadi kajian di DPR, kemudian menjadi draft gitu ya, kemudian akan didiskusikan gitu. Mungkin kalau dari jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan kalau dari awal didiskusikan malah draft-nya pun nggak jadi-jadi, kira-kira gitu ya. Jangan-jangan gitu Tidak ya. terlalu Nah, banyak ini gitu tapi ya. tapi diskusi kami baik dengan Kominfo, dengan Komisi 1 spiritnya sama Bung Win sebenarnya. Nah, cuman implementasi dari, pasalnya pasti punya pertimbangan dan pasal yang mana yang mau kita komentari Iya seperti iya itu. iya iya Kalau iya. kita sama-sama bergunjing kalau misalnya sekarang dianggap ada pasal yang tidak, sesuai gitu ya, membelenggu demokrasi dan seterusnya. Ada yang beredar juga gitu ya, tahun berapa, 7 tahun yang lalu 2017 2017. itu juga ada tapi tidak menjadi Nggak pembahasan seramai kok seperti sekarang gitu nggak ya? seramai seperti sekarang gitu kan. Atau jangan-jangan gitu kalau kita menduga-duga dan kalau saya boleh ikut menduga, karena di sini, apa namanya, ada bunyi katanya gitu ya, media baru mau diatur gitu ya. Jadi sekarang pergunjingannya jadi makin ramai seperti itu. Mhm. Tapi terlepas dari itu semua, kita bisa diskusi dengan baik, dengan konstruktif kalau memang barang itu ada gitu. Oke. Kalau misalnya biar kita memang tidak mendiskusikan hal yang dalam tanda petik belum pasti itu akan jadi RUU atau enggak, atau poin-poin yang itu akan menjadi pasal-pasal atau enggak. Gimana kalau kemudian saya menanyakan hal yang menurut KPI itu menjadi sebuah prinsip? Nggak apa-apa ya kalau kalau perspektifnya seperti Boleh itu? kalau itu Oke. karena KPI pertama bahwa media baru harus diatur, itu standing position-nya KPI, Iya. karena pertimbangannya tadi, kita pertimbangannya adalah bahwa ini ruangnya ruang publik. Mhm mhm Pertama ruangnya ruang publik, maka negara harus hadir. mhm Konsepnya apa? Perlindungan, kepentingan publik tadi. Kita ingin menjaga publik dari nilai-nilai gitu ya, baik jadi dari nilai-nilai yang datang dari luar, termasuk pengembangan nilai-nilai yang ada, di dalam negeri iya dalam iya iya konteks, nasional. Termasuk juga perlindungan karya pastinya, iya agar iya ini iya. bisa, dilindungi. Kemudian tadi, ada satu sisi gitu ya, free to air itu regulasinya jelas, clear, bahkan ketat gitu. Kami KPI aja sendiri melihat ini ketat gitu ya. Tapi ada dalam konteks menjaga nilai tadi, tapi ada ranah baru nih yang kemudian belum mumpuni. Saya tidak menyebutkan tidak ada aturannya, ada kok undang-undang, ITE gitu ya. ITE. Ada kemudian Permen Kominfo 71 2019 gitu ya. PP 71 2019, kemudian ada Permen Kominfo 5 2020 yang bicara soal, penyelenggara sistem elektronik Mhm seperti itu. mhm Tapi kemudian, publik sepertinya melihat juga ini masih belum, mumpuni gitu loh. Bagaimana dengan yang spesifik audiovisual yang berbau, penyiaran mhm mhm kekinian ini? mhm. Itu kan belum diatur dengan mumpuni. Tadi misalnya, kalau di TV bisa bisa apa namanya, teratur dengan baik, tapi kemudian di ranah, digital tadi, eee, alkohol, kemudian apalagi, Kesusilaan. kesusilaan. Nah, kesusilaan yang menjadi problem di Indonesia ini soal norma ini, itu belum, mendapatkan perhatian gitu loh di regulasinya. Maka Mhm. kemudian harus ada pengaturan yang seimbang seperti itu. Apakah pengaturannya persis sama? Tentu perlu penyesuaian, nggak mungkin bisa benar-benar sama gitu ya, tapi perlu diatur. Atau kemudian dengan alasan, "Oh ini kan sangat personal gitu, kenapa negara masuk ke ranah, personalnya? Entar dulu, internet ini platform digitalnya ranahnya ranah publik tadi saya kembalikan ranah publik Mhm mhm. atau private. Kalau itu publik, maka negara harus hadir. Nah, kemudian kelembagaan KPI. KPI ini koordinatif, jadi bukan hierarkis seperti itu, eee, Jadi tidak tidak seperti KPU gitu ya? tidak seperti KPU, tidak seperti Bawaslu, kami ada di provinsi, jadi ada di pusat dan juga ada di masing-masing provinsi. Kemudian yang di provinsi dibiayai dengan hibah seperti itu. Nah, kemudian banyak permasalahan kelembagaan yang kemudian itu perlu dibenahi. Nah, undang-undanglah yang kemudian bisa membenahi hal tersebut. Segenap stakeholder penyiaran sepakat juga dengan, 2 poin ini Bentar Bang, gitu ya. biar biar masyarakat juga clear. Iya, Apa konsekuensi atau kelemahan dengan kemudian, apa, sistemnya atau apa, pola ininya kalau tidak struktural tadi? iya. Misalnya kita bicara soal penganggaran gitu, Hmm, kalau dana hibah ini kan yang namanya hibah gitu ya, suka-suka daerah. suka-suka, tergantung kemampuan daerah. Tapi kalau misalnya di APBN langsung, maka kemudian itu pasti akan lebih baik. Bukan untuk komisioner daerah mencari keuntungan, tapi misalnya kita sebut saja di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu 400-an lembaga penyiaran.
Tapi kalau anggarannya nggak cukup, coverage area yang sebegitu besar, bagaimana kemudian mereka akan melakukan pengawasan, Mhm, melakukan pembinaan mhm. kepada, lembaga penyiaran tersebut, gitu. Nah, tentu ini akan menjadi masalah. Kemudian dalam aspek kebijakan, bisa saja dong antara pusat dan daerah Berbeda. berbeda, gitu. Kalau Karena masing-masing punya pemahaman, sendiri seperti itu. merasa tidak bisa diperintah langsung oleh Iya, KPU pusat gitu ya? heeh, dan pandangannya berbeda dan tidak dibiayai dan seterusnya gitu. Walaupun itu tidak boleh ya, guidance-nya tetap dari, peraturan perundang-undangan, Mhm, tapi itu sangat mungkin terjadi. mhm, mhm. Nah, kemudian kalau mereka dengan keterbatasan, maka sangat mudah diinfiltrasi untuk kemudian melakukan penyimpangan. Oke. Ada Bis kepentingan yang masuk Betul, dengan ya sendirinya heeh, gitu ya? kan akhirnya yang muncul adalah para pemburu rente, rent seeker gitu Mhm, ya. mhm. Nah, ini kan akan bahaya. Bagaimana kemudian KPI bisa menjadi independen kalau seperti itu? Ya, ya, ya. Maka konteks independen ini perlu diluruskan kembali melalui aturan itu. Kemudian juga, yang terakhir salah satunya misalnya soal, lembaga rating gitu. Di Indonesia ini hanya ada satu lembaga rating, tidak bisa diaudit gitu ya. Kita juga tidak bisa, pemerintah negara juga tidak bisa menunjuk ataupun semacam beauty contest gitu ya, mana sebenarnya yang pas, yang bagus, kinerjanya bagus untuk kemudian bisa melakukan rating. Misalnya saya kasih contoh di Australia itu, stakeholder penyiarannya termasuk pemerintah itu bisa menentukan nantinya, siapa nih kalau ini dianggap yang A dianggap tidak baik, ya ganti si B. Tapi providernya adalah nggak ada pilihan yang lain kan Iya, masalahnya? sekarang kan kita tidak dihadapkan pada tidak punya pilihan, entah bentuknya audit atau misalnya negara nanti hadir gitu ya, negara hadir menjadi, penyeimbangnya seperti itu sehingga ada pilihan. Nah, itu dibutuhkan. Nah, kalau standing position KPI Bung Win, seperti itu secara, konteks garis besarnya. Itulah yang kemudian nanti, bisa diturunkan dalam regulasinya. Saya ingin memperdalam yang soal lembaga rating ini, Bung, karena ini juga sepemahaman saya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Ini juga yang menjadi semacam, penjelasan kenapa kemudian selama ini kritik masyarakat, kok program-program di TV itu yang nggak mendidik, yang nggak bermutu, yang nggak ini, malah ada di jam-jam tayang utama gitu. Iya, Ini kan katanya memang TV logikanya hanya berbasis rating. Ketika program itu ratingnya bagus, slot iklannya jadi mahal, ya ditaruh di jam tayang utama gitu. Nah, ini gimana caranya kemudian mengatasi problem bahwa faktanya secara bisnis sepertinya kalau lembaga yang bisa melakukan itu, kan prinsipnya sama dengan lembaga-lembaga survei iya, consumer product gitu ya. Dan di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga yang selain, saya sebut nama aja langsung ya, si Nielsen yang kemudian bisa melakukan, mhm, survei consumer product. Dan di banyak negara juga banyak provider yang bisa banyak. melakukan seperti itu. Nah, gimana caranya atau, Bung selaku mungkin KPI selama ini membayangkan untuk menyelesaikan problem bahwa hari ini yang hidup itu praktis hanya satu lembaga rating ini? Ya, jadi memang pertama dibutuhkan tadi, gimana caranya supaya tidak hanya satu lembaga rating sehingga ada pembandingnya. Apakah benar tayangan-tayangan yang banyak penontonnya itu tayangan hiburan yang A misalnya, bukan yang B. Nah, itu sehingga bisa menjadi pembanding, Mhm. entah itu nanti negara ataupun lembaga, swasta juga seperti itu. Dan kalaupun nantinya, misalnya ternyata bener loh, emang selera masyarakat Indonesia ini jangan-jangan seperti itu. Misalnya saya coba ambil bandingkan, TikTok. Saya punya TikTok, kemudian kalau saya sering lihat gitu ya, saya pernah menonton orang live musik, Bung Win. Orang live musik, nyanyi lagunya bagus, yang nonton ratusan. Terus kemudian saya lihat lagi orang waktu itu rame, chicken dance. Jadi orang disawer, Bung Win ya. Eee, tidur sampai tengah malam. Jadi dia dari pagi sampai pagi lagi, Bung Win. Yang nonton ribuan, terakhir sampai 1.600, 1.700. Nah, yang belakangan rame nih, cek Kodam. Bung Win mungkin sudah mencek ada Kodam apa, harimau putih atau apa, Kodam Brawijaya kalau saya, karena dari Jawa Timur. banyak yang nonton, Bung Win. Kodam-kodam itu. Apakah memang seleranya seperti itu? Maka dengan, dugaan asumsi seperti itu juga, KPI dalam posisi akhirnya kami nggak mau terjebak pada telur duluan atau ayam Mhm, duluan ini sebenarnya gitu ya. mhm. Apakah kita paksa lembaga penyiaran untuk kemudian hanya menayangkan tayangan-tayangan yang oleh kami atau kelompok menengah atas, akademisi, atau kita-kita Dianggap ini bermutu. dianggap bermutu gitu ya,
nanti jatuhnya negara katanya terlalu intervensi gitu ya, diktator dan seterusnya, atau kita perbaiki selera masyarakat. Walaupun selera ini nggak ada sekolahnya, Bung Win. Akhirnya P3SPS kami itulah yang kemudian menjadi guidance untuk kemudian lembaga penyiaran agar sesuai koridor. Walaupun kalau sesuai koridor belum tentu berkualitas, Bung Win. Kalau kemudian dia taat aturan, maka kemudian belum tentu tayangannya diminati kok, gitu. Mhm. Data survei juga bilang seperti itu. Mhm. Tapi kemudian setidaknya itu bisa menjaga dari dampak-dampak Mhm. negatifnya. Mhm. Mhm. Kalau kepleset mereka, dibina susah, kasih sanksi. Tapi kami juga memberikan apresiasi. Jadi kalau satu tadi kan itu Oh, oke. dari aspek supply-nya gitu ya, mereka dari situ. Kemudian kami juga memberikan apresiasi Jadi kepada carrot and stick-nya ada gitu lembaga ya? penyiaran, betul. Maka kemudian yang bagus-bagus kami apresiasi sehingga itu bisa menjadi benchmark mereka. Oh, ini loh tayangan-tayangan yang bagus, dari aspek supply-nya, dari aspek demand-nya, penonton, ini loh yang kemudian bisa kalian tonton nih yang pas buat keluarga, buat anak-anak, termasuk juga kami melakukan literasi kepada para pemirsa, para pendengar gitu ya, untuk memilih tayangan-tayangan yang memang berkualitas. Tapi kan kembali lagi kepada masyarakatnya. Makanya kemudian saat ini dengan berkembangnya platform digital sebenarnya kan banyak yang bilang, "Loh, kita ini kan di platform digital karena di TV ini nggak menarik. Kami maka geser nih ke platform digital karena lebih menarik." Tapi kalau yang dianggap menariknya adalah yang tadi, yang mungkin yang receh-receh, terus Mau diapain? apa apa bedanya seperti itu gitu ya? Mekanisme bisnisnya sepertinya ke arah sana Heeh, gitu. jadi kalau gitu di TV juga dibikin nggak menarik juga dong, akhirnya jadi sama saja. Bahkan dulu ada konten kreator yang menyebutkan, YouTube tuh bisa lebih baik daripada TV." Tapi sekarang di YouTube nggak juga, banyak yang bagus, tapi tidak sedikit juga yang memang kita bilang, "Ini apa sih?" Gitu kan. Banyak yang kemudian mengkritik konten prank. Konten-konten kemudian, eee, yang berbau seksualitas, ada banyak konten mandi di bathtub lah atau apa gitu ya, diskusi yang podcast yang menonjolkan daripada topik bahasan lebih menonjolkan, visualnya gitu ya. Nah itu yang kemudian, perlu juga kita benahi bersama. Jadi memang ini tidak mudah, Bung Win. Bagaimana kemudian, kami KPI menyadari bukan hanya kita menciptakan, tayangan ini, siaran ini menjadi berkualitas, tapi juga memang harus memiliki dampak, ekonomi yang bagus juga, dan kemudian, masyarakat juga memang yang mencari informasi pendidikan bisa dapat, yang mencari hiburan juga bisa dapat juga. Nah, ini juga menjadi tantangan juga buat televisi, supaya apa? Kekuatannya kan ini ada di konten gitu ya. Ada di konten, mereka juga harusnya terpacu juga nih biar bisa survive terus, maka kemudian, selain perlunya pengaturan yang berimbang, mereka juga perlu memproduksi konten-konten yang layak. Karena saat ini orang kan susah dipaksa buat jam 7 malam atau jam 4 sore, 3 sore harus nonton TV atau dengerin radio, orang susah. Kita lagi podcast kan, nggak bisa nonton. Nggak Yang ada apa namanya, image prime time yang lama dulu itu sudah nggak betul, udah berlaku ya? bergeser sekarang gitu. Orang kan sekarang punya pilihannya sendiri kapan dia akan menonton. Nah, sekarang yang bisa dipaksa itu setidaknya berita pertama, karena itu ya udah ada jamnya memang, dan kalau kita ketinggalan udah nggak up to date lagi kita. Mhm. Mhm. Udah olahraga, nonton bola Live. dipaksa kita dan jam 2 pagi gitu ya, jam 11 malam kita dipaksa itu. Nah, tayangan yang lainnya kan nggak ada yang seperti itu. Streaming tiap hari ada, mau sinetron, mau dia bukan sinetron, tiap hari tuh ada, Bung Yen. Kalau dulu eksklusif. Saya mau nonton apa, saya mau nonton misalnya The Legend of Condor Heroes, Yoko gitu ya. Bibilung bibilung. Bibilung gitu. Itu saya harus standby. Wah, hari ini saya nggak boleh kemana-mana, diajak main nggak mau saya, karena saya mau nonton Yoko. Kalau enggak, saya harus minggu depan lagi baru bisa nonton. Menjadi eksklusif. Mungkin mungkin pola itu juga menarik kalau sekarang ada lagi gitu ya, sehingga menjadi eksklusif, orang juga akhirnya tersedot nih untuk nonton. Orang mau nonton kuis apa, kata berkait misalnya, saya harus siang-siang nih nonton, kalau itu nggak ada lagi, kan gitu. Mesti mesti nyari hari lain lagi, dan itu udah beda tayangannya. Nah, mungkin ini juga bisa dikembangkan lagi. Itu beberapa, praktek yang mungkin bisa dilakukan sih, Bung Win. Dan selama ini hal-hal seperti itu memang benar-benar pasar bebas gitu ya, Pasar tidak ada bebas. dunia rimba belantara gitu ya. Siapa yang ini dengan kemudian algoritma yang klik, ya otomatis dia akan unggul gitu. Tapi ada beberapa contoh tadi kalau tadi Bung sudah menyontohkan apa pembandingan dengan beberapa negara Eropa ya misalnya.
Ada yang ya mungkin ini agak ekstrim, katakanlah BBC itu mengalokasikan anggaran yang memang, hampir nggak ada TV swasta di sana kalau yang free to air, tapi semuanya dibiayai oleh negara. Kita ada juga kan sebenarnya ada TVRI, ada TVRI, RRI. RRI. Nah, kenapa nggak yang kemudian diskusi-diskusi itu diarahkan untuk lebih ke fungsi-fungsi ini, memaksimalkan dalam tanda petik siaran-siaran yang itu bernilai sesuai dengan kita, sesuai dengan kepentingan persepsi negara atas kepentingan tayangan yang bagus yang itu untuk kepentingan edukasi sebagai fokus itu, tapi kemudian tidak dalam tanda petik pengelolaan ala TVRI yang seperti sekarang gitu loh, yang mungkin orang hampir semuanya sudah bolehlah menilai bahwa memang pengelolaannya jauh tertinggal dibandingkan dengan TV-TV yang lain. Atau ada juga contoh di beberapa negara Skandinavia, di jam-jam tayang yang itu memang prime time, tidak boleh untuk kepentingan non pendidikan sama non informasi publik gitu. Nggak ada lagi yang sinetron goblok-goblokan, tidak ada lagi komedi prank dan sebagainya. Tapi memang orang ketika jam yang itu nonton itu dimaksimalkan untuk apa? Mengkonsumsi tayangan-tayangan yang itu memang dalam tanda petik tadi bermutu, kita anggap secara objektif bermutu tadi. Nah, kenapa kemudian hal-hal yang seperti itu rasanya tidak muncul di draft RUU penyiaran? Ya, mungkin bisa saja Bung Win, tapi kalau kita bikin makin seperti itu, Hmm, ini, dugaan saya, maka kemudian masih sama, kalau kecuali tadi ya, kecuali kita bisa mengatur dengan baik platform digitalnya. hmm, Lah kalau isinya misalnya pendidikan semua, hmm. kita bisa cek emang masyarakat kita Siapa yang yang mau nonton gitu menikmati ya? pendidikan ini kan gitu deh. Jadi bukan hanya harus berkualitas, tapi kan juga harus ada dampak ekonominya. Kalau nggak ada dampak, ekonominya, maka ya cuman ada negara aja yang bikin itu. Apakah negara kemudian mampu untuk membiayai itu semua, kan seperti itu. Maka kemudian tadi aturannya juga harus harus berimbang. Kalau saya mungkin berpikir secara liar, jangan-jangan karena ekosistemnya sudah seperti ini, perkembangannya sudah seperti ini, jangan-jangan dideregulasi saja kalau gitu. Udah los semua gitu ya? Iya, jadi dikendorkan gitu ya. Mungkin nggak loss, tapi dikendorkan jangan-jangan, kan gitu. Pilihannya kan gitu. Pilihannya adalah yang, pengaturannya masih sederhana ini, belum mumpuni ini ditingkatkan gitu atau yang ketat ini diturunkan, kan seperti itu. Kalau saya sih pribadi lebih pilih ya bagi yang aturannya belum mumpuni ya dibuat dibuat mumpuni, jangan juga kemudian yang sudah ada dikendorkan kan gitu, Mhm, mhm, atau jangan-jangan nggak usah diatur gitu. mhm. Bagaimanapun tadi, kalau ranahnya ranah publik, itu adalah ruang publik, karena masing-masing publik ini banyak kepentingannya seperti itu, maka kemudian ya negara yang harus harus hadir gitu untuk kemudian memberikan pengaturan. Karena apa? Wong kita bernegara ini kan konsensus, Bung Win. Jadi ada sebagian hak kita yang kemudian kita berikan nih kepada satu entitas yang namanya negara untuk diatur bersama-sama agar apa? Agar tidak tubrukan kepentingannya masing-masing. Saya pengennya keinginannya berbeda gitu ya. Saya kalau misalnya naik kendaraan, saya pengennya kenceng banget lah. Bung Win pengennya santai. Kan berbeda nih, harus diatur. Kalau enggak, ya tadi bisa chaos kita. Mhm, mhm, mhm. Ini kan dengan adanya model negara ini tadi, jadi kita sebenarnya tidak benar-benar bebas gitu loh. Tapi hak kita itu dibatasi. Sebagian hak kita diberikan kepada negara untuk diatur. Makanya kita kalau di jalan lampu merah kita berhenti. Kemudian kita juga bayar pajak seperti itu. Nah, kemudian banyak lagi serangkaian pengaturan yang kemudian kita rela. Karena apa? Karena kalau itu tidak dilakukan, wah tadi bisa bisa chaos, bisa bahaya. Itulah fungsi negara. Bukan hanya sekedar argumen apa, human right gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi bukan, wah kalau ini melanggar hak asasi manusia gitu. Dalam hak asasi kita juga ada hak orang lain. Mhm, mhm. Agregasi berbagai kepentingan, hak inilah yang kemudian diatur oleh negara. Bentuknya melalui kebijakan, salah satunya adalah regulasi. Nanti ada lembaga-lembaga negara yang kemudian Oke, bertanggung jawab terhadap iya, itu iya. semua. Yang terakhir mungkin dari sisi yang kurang kalau dinilai dari publik berkaitan dengan draft RUU penyiaran kemarin, justru di pembahasan tentang cara untuk mengatur platformnya ini, Bung. Itu masih sangat lemah sekali. Dan Bung tadi juga sudah menyinggung sejumlah contoh tadi di Italia misalnya Ya, ada pengaturan yang kaitannya dengan konten, proporsi konten, bahkan kemudian ada sebagian dari keuntungan apa platform itu ketika didapatkan di negara itu kemudian harus dikembalikan sebagai dana apa tadi pengembangan industri lokal atau pengembangan industri kreatif. Prakteknya di Indonesia selama ini sepertinya pemerintah sulit sekali mengatur platform-platform ini.
kasus dengan TikTok, dengan marketplace yang kemarin, dengan Kementerian, Koperasi dan UKM misalnya, atau beberapa, dinamika kaitannya sama Netflix, konten-konten yang dari Netflix, itu kan sepertinya tidak punya, apa istilahnya, gigi sama sekali gitu Ya. selama ini. Nah ini apakah ke depan dengan kemudian perspektif seperti itu, masih mungkin dilakukan pengaturan terhadap konten-konten yang otomatis memang mereka akan ya akan menolak gitu kan kalau misalnya secara sukarela karena toh juga mereka bukan entitas bisnis Indonesia gitu. Apakah ini bisa dilakukan? Ya, kalau ditanya kemungkinan apakah bisa dilakukan, pasti bisa Bung Win. Karena tadi contohnya di negara lain gelisah, belum menemukan formula yang memang Nggak mungkin konkret gitu ya. sekuat Cina gitu ya. Ya betul gitu. Kita mungkin, wah seperti Cina saja, tapi nanti akan lebih ramai lagi gitu kan. Wah kita mau seperti Cina yang, dianggap tangan besi dan seterusnya, tapi efektif dalam upaya perlindungan, efektif dalam peningkatan ekonomi. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah, ini pertanyaan besar juga, apakah memang kita sebenarnya sudah berdaulat secara digital ini? Nah ini menjadi pertanyaan besar. Prakteknya belum. Saya ingin menukil, apa yang disampaikan oleh Bung Karno dalam konteks Trisakti gitu ya. Hmm, Jadi kita bicara soal berdaulat oke secara oke. politik gitu. Politik ini kita maknai secara luas. Maka kemudian dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, apakah memang kita bisa berdaulat? Kita punya kebijakan regulasi yang memang bisa mengatur mereka untuk bisa tunduk sesuai dengan aturan main yang ada di kita? Atau kita yang malah tunduk? Sepertinya saat ini kita masih tertatih-tatih bagaimana kemudian untuk bisa menjinakkan mereka gitu ya, agar bisa comply dengan, eee, apa yang ada di Ya Indonesia. ya. Dan kemudian apakah kita yang mendapatkan benefit ekonomi itu benar-benar Indonesia dengan masyarakatnya? Atau justru mereka yang lebih banyak gitu? Udah mereka yang ngatur, nggak comply, malah mereka yang dapat uang lebih banyak gitu. Saya mengamini bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, kita semua bisa mencari pendapatan gitu ya, banyak yang sudah mendapatkan benefit dari berkembangnya berbagai Ya ya platform ya ya. digital gitu Ini ya. bentuk ekonomi baru memang. Betul, tapi bagaimana kemudian dengan, tadi saya sampaikan negara bagaimana gitu loh. PPN sudah mulai ditarik, tapi apakah sudah efektif? Bagaimana dengan, pajak penghasilannya? Bagaimana dengan kontribusi mereka? Sehingga aspek berdikari, secara ekonomi ini apakah benar gitu? Jangan-jangan mereka gitu, kita seolah-olah kita mendapatkan banyak manfaat, tapi mereka justru lebih banyak gitu. Dan negaranya yang berasal dari platform-platform digital tersebut Hmm. gitu. Dan yang terakhir dari aspek nilai-nilai tadi kepribadian kita. Apakah kemudian dengan berkembangnya teknologi informasi ini, platform-platform digital ini mampu kemudian menjaga nilai-nilai kita, kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia atau, kita juga bisa tadi, kalau saya sampaikan di awal mengembangkan nilai-nilai tadi gitu. Kita mengimpor ya nilai-nilai orang luar atau kemudian kita mengekspor. Meskipun impor adaptasi nilai-nilai itu tidak semuanya jelek gitu ya. Nilai, kerja kerasnya, ketekunan orang Jepang layak kita contoh misalnya. Tapi kan juga banyak nilai-nilai yang kemudian negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di bangsa kita. Ya ya. Nah, ini kondisinya seperti apa? Makanya kita juga sebagai negara harus menjawab dan memperjuangkan bahwa kita memang harus berdaulat nih dalam konteks digital. Kita juga harus berdikari nih secara digital dan kita juga harus berkepribadian secara Hmm, digital. Saya hmm, rasa dalam konteks kekinian menjadi sangat penting, Bung hmm, Win, itu hmm. kemudian bisa dilakukan oleh negara, baik itu pemerintah, legislatif gitu ya, dan juga yudikatif nantinya. Nah itu menjadi catatan penting sih, khususnya apalagi sebentar lagi kita akan ganti pemerintahan nih. Nah, mudah-mudahan kalau harapan saya sih itu terwujud, Bung Win. Iya, karena kemudian salah satu yang kemarin memang, apa istilahnya, paling dirasa kita tuh sama sekali tidak punya bargaining power apa-apa rasanya dengan platform ini. Dengan dalih bahwa mereka kantor pusatnya nggak di sini, bukan entitas Iya, bisnis Indonesia. Tapi kenapa tidak bisa katakanlah hanya sederhana memaksa ketika kalian beroperasi di Indonesia sebagai sebuah entitas bisnis, maka harus punya kantor perwakilan di Indonesia. Hampir semua platform gede itu nggak punya loh kantor iya. perwakilan di Indonesia itu. Customer service ada, Ya, benar. tapi Sama itu marketing, itu sama tuh marketing. robot ya, sama marketing. Tapi technical support, kantor perwakilan yang bisa mengambil keputusan minimal untuk kebijakan platform mereka di Indonesia, itu hampir nggak ada. Semuanya masih kalau regional kalau nggak salah, sebagian besar masih di Singapura Bahkan di gitu ya. Singapura, betul. Hanya itu aja kita kayak rasanya masih belum mampu gitu memaksa. Gimana kemudian mengharapkan banyak hal yang tadi Bung sampaikan untuk kemudian katakan sampai berdikari di Indonesia katanya dengan keberadaan mereka sebagai entitas bisnis ini. Ya, ini memang tidak mudah, Bung Win, karena kaitannya, rentetannya akan panjang nih. Ini kita bisa
kaitkan dengan nanti aspek, geopolitik Heeh. dan seterusnya gitu ya, termasuk politik internasional. Tapi bagaimanapun kita harus percaya diri dulu kalau menurut saya, bahwa kita harus meyakini kita ini punya posisi tawar yang besar. 270 juta lebih penduduk Itu, poinnya itu. itu aset gitu ya, dengan berbagai turunan datanya. Karena kan kalau kata Pak Jokowi, data ini sumber apa ya, udah mengalahkan tambang lah Iya ya, kira-kira gitu ya. new gold gitu ya? New gold ya. Ini harusnya bisa dimaksimalkan untuk kemudian kita apa ya, memberikan tawaran-tawaran atau bergen yang kemudian baik kepada, negara-negara lain gitu. Karena kan platform digital ini ada rumahnya gitu ya, ada negara yang kemudian juga pastinya mensupport segala bentuk kebijakan mereka, kalau ada batasan dan seterusnya, Mmm. pasti kemudian mereka juga akan turun tangan seperti itu. Nah, maka kebijakan-kebijakan negara ini juga harus dibangun. Kalau spiritnya kemudian, "Mana bisa kita," karena publik kita suka seperti itu kan, "Wah, nggak bisa kita." Maka kalau kita berangkatnya dari situ, ya tidak akan pernah bisa. Tapi bahwa pertama kita harus punya kemauan dan kemudian bagaimana, kita ini kan punya instrumen negara tadi gitu ya, bagaimana kemudian legislatif, eksekutif, dan yudikatif tadi Mhm. mau mewujudkan ini, maka saya rasa publik juga seharusnya mendukung. Mhm. Memang kita memiliki kelemahan, bahkan dalam tanda petik kekalahan di berbagai sektor kalau kita mau bedah Mhm. gitu, tapi setidaknya ini saatnya ada harapan baru sebenarnya gitu. Karena akan ada pemerintahan yang baru, maka Mhm. kita Mhm. perlu menitipkan bersama-sama gitu, bahwa dari berbagai aspek yang ada termasuk dalam aspek penyiaran, tidak mudah memang, tapi ini harus dicoba dan dilakukan. Bagaimana kemudian kita bernegosiasi, bukan berarti memusuhi, tapi bagaimana kemudian kita berkawan dalam artian yang positif gitu, dalam posisi yang setara, yang seimbang, win-win-nya tercapai. Mereka kemudian boleh mencari untung, tapi kita nggak boleh dong kalau jadi buntung. Nah, mungkin itu bisa bisa menjadi spirit, bersama yang bisa diperjuangkan oleh, pemerintah, oleh legislatif, oleh yudikatif. Oke, mungkin untuk semacam closing, kira-kira tahapan ini sekarang, draft-nya sudah beredar, bisa nggak kami diedukasi tahapan-tahapan berikutnya nanti seperti apa sampai ini menjadi katakanlah RUU? Dan apa yang bisa dilakukan publik ketika ternyata pasal-pasal yang tadi itu memang bermasalah tadi itu tetap menjadi pasal-pasal yang itu Oh, nantinya akan disahkan? ya, pertama diskusi dari awal tadi bahwa kalau kami mengajak bahwa RUU penyiaran, perubahan Undang-Undang Penyiaran ini, Revisi ya, revisi revisi RUU ini penyiaran. menjadi satu kebutuhan. Dan kemudian masukan masyarakat itu, tentunya sangat, diperlukan sehingga kami jujur saja agak aneh ketika kemudian spiritnya adalah menolak revisi undang-undang, tapi bukan menolak substansi yang Mhm. dianggap Iya iya sudah iya. diketahui, sudah beredar tersebut gitu ya. Tapi Iya kan iya. spiritnya malah menolak undang-undang, padahal itu satu kebutuhan. Revisi tetap perlu Revisi tetap perlu dilakukan dan kami mendukung upaya, DPR, upaya pemerintah untuk kemudian nanti melakukan revisi tersebut dan tentunya terkait dengan substansi yang membutuhkan memang masukan dari publik dan saya meyakini pasti akan dibuka ruang itu juga gitu, karena selama bertahun-tahun itu juga sudah banyak masukan sebenarnya mhm sehingga mhm. menjadi, draft yang dianggap sudah beredar tersebut. Kemudian nanti draft ini akan disahkan menjadi RUU kalau itu Mhm. nanti, tapi kan saat ini kan sedang sedang tidak dibahas ya, tapi nanti urutannya adalah bahwa itu nanti ketika kemudian dibahas sudah selesai di DPR, maka kemudian itu akan diparipurnakan gitu ya dan menjadi RUU, inisiatif DPR, kemudian nanti akan dikirimkan surat kepada presiden untuk kemudian dibahas bersama, termasuk juga nanti ke stakeholder, lainnya, termasuk nanti ke KPI, kemudian kepada asosiasi industri mungkin dan seterusnya. Dan kemudian akan dalam proses pembahasan DIM tersebut juga akan dimintakan, masukan-masukan dari publik, dari situlah publik juga kemudian bisa memberikan input mana-mana yang kemudian dianggap, tidak pas, mana-mana yang belum ada poin-poinnya dalam pasal tersebut, seperti itu. Jadi nanti tetap ada ya ruang untuk publik Pastinya, melakukan kalau masukan-masukan tidak yang tadi ada itu? malah menjadi salah nanti, kan seperti itu. Tapi yang jelas timeline-nya masih belum pasti ya ini, belum ada? Oh iya, masih masih panjang itu Bung Win, karena kalau kemarin narasinya, "Oh ini akan segera diketuk," kan mesti dibahas dulu sama pemerintah. Pemerintah belum tentu oke nantinya.
dan pasti belum tentu, perubahannya cepat. Kalau ternyata misalnya ada 70 pasal kita anggap saja, maka kemudian 70 pasal tersebut pemerintah nggak cocok gitu ya, atau publik juga ternyata dalam pembahasannya masih banyak yang nggak cocok dari 70 pasal itu, ya bisa berubah semua pasalnya, Oke. gitu. Tapi kalau ternyata cuma satu pasal aja, ya benar bisa cepet. Karena kemudian salah satu kekhawatiran RUU, penyiaran kemarin itu dengan justru timeline ini, karena juga berkaca di 2019, RUU penyiaran waktu itu juga dibahas di ujung-ujung apa, masa berlakunya masa jabatan, anggota DPR, dan ada kekhawatiran dengan ini di ujung-ujung, pada saat juga yang bersamaan masih ada banyak RUU yang lain yang itu mungkin dianggap penting, maka proses ini akan menjadi semacam dilakukan bypass, dilakukan percepatan yang itu tidak melalui proses-proses yang semestinya dan tidak melibatkan partisipasi publik gitu. Kekhawatiran seperti itu menurut Bung gimana? Ya, khawatir boleh, tapi kemudian dalam konteks ini kemudian bukan berarti, kita menegaskan bahwa kita ini sebenarnya sepakat tuh sama sama adanya revisi ini, tapi kemudian karena ada kekhawatiran, ada kecurigaan, maka kemudian kita betul-betul menolak semuanya. Kalau yang sering dianalogikan kan kalau di rumah ada tikus katanya ya jangan dibakar rumahnya kan kira-kira seperti itu. Karena apa? Oh banyak kok gitu loh pihak-pihak civil society yang semangatnya sama, ingin ada perubahan nih gitu. Bahkan ada pengaturan disebutkan jelas, nah, Iya iya iya. kita bisa cek. Tapi karena kemarin melihat ada dinilai ada pasal-pasal yang kemudian bertentangan, maka kemudian itu Ada beberapa tikus lah. jadi diberangus semua dan ini kan menjadi lebih kompleks lagi karena sudah banyak, apalagi, pihak-pihak gitu ya yang kemudian, eee, yang tadinya tidak sepakat dengan satu 2 pasal, kemudian ada pasal lain juga yang Iya kemudian, iya "Oh iya. kayaknya ini ikutan juga deh," gitu ya. Jadi, mengkritisi saya rasa perlu gitu ya, karena ya itulah ruang kebebasan berpendapatnya, tapi, kalau kami menggarisbawahi bahwa karena kalau sebelumnya kita menyatakan ini butuh, maka kemudian masa bisa jadi nggak butuh sih gara-gara ada Ada yang kurang gitu aturan ya. yang dianggap nggak pas seperti itu. Iya iya Karena iya kan iya. kita masih bisa kemudian kan sederhananya kalau memang itu pasal itu ada dan kemudian itu yang dianggap nggak pas kan ya tinggal Dibuang aja tuh. tinggal dicabut aja udah Iya selesai kok iya. gitu. Bukan berarti harus undang-undangnya, draft-nya itu jadi harus nggak ada kan Iya iya iya. seperti itu. Saya pikir, eee, sebuah proses yang nanti akan masih perlu kita ikuti lagi, Betul. dan saya berharap Bung masih mau meluangkan waktu untuk membahas ketika nanti RUU ini sudah jadi, bukan hanya draft seperti yang sekarang gitu ya, sudah selesai dibahas di DPR sehingga jelas, nggak lagi kita stromen argumen, membahas hal-hal yang memang masih belum pasti ada di situ. Karena nanti saya berharap banyak hal yang disampaikan Bung tadi, yang menurut saya dari kacamata awam hari ini melihat apa, pemerintah yang mengatur IT ini rasanya kok pada boomer semua, itu agak fresh gitu ya. Saya nggak nganggap itu revolusioner, tapi menurut saya agak agak fresh, agak melegakan, karena tidak lagi kemudian hanya apa, mengacu pada nilai-nilai yang mungkin masih zaman apa, analog gitu ya, sudah cukup digital gitu ya. Mudah-mudahan, bisa memberi ruang juga wacana bagi publik sebagai nggak semembahayakan itu kok, nggak semengkhawatirkan itu kok. Kira-kira ada yang mau ditambahkan, Bung, sebelum saya tutup? Ya, kalau dari saya yang pasti mari sama-sama kita kita kawal ini semua gitu ya, bagaimanapun spiritnya adalah perlindungan kepentingan publik gitu ya. Perlindungan kepentingan publik itu sebenarnya bukan hanya, membatasi, tapi juga kita perlu, menggaungkan dan meningkatkan, ada aspek itu juga. Ya, ya. Dan terkait dengan, revisi ini, ya mudah-mudahan ini terus dibahas gitu ya. Kalau menjadi diskusi kan akan lebih, menarik juga dan kalau misalnya podcast ini juga didengarkan kan bisa menjadi, masukan juga, menjadi pertimbangan dari banyak pihak dan setidaknya bisa, mengedukasi lah seperti itu. Dan kita akan lihatlah nanti, seperti apa Bung Win, mudah-mudahan sih, apa ya, spirit yang juga kami sampaikan ini juga bisa, terwakilkan juga gitu. Ada juga bunyi mungkin nanti di draft-nya Ya kan, seperti itu. kalau saya malah berharap lebih karena kemudian Bung nanti ada di sisi pemerintah yang nanti membahas itu, sehingga kemudian apa-apa yang dalam tanda petik nanti apa, hal-hal yang maju kita bahas tadi bisa langsung terwakilkan di situ gitu. Terima kasih atas kehadirannya Bung Tulus. Terima kasih Bung Win.
mudah-mudahan nggak kapok ada di ruang dialektika. Pasti ya. Kita akan ngobrol lagi ketika nanti ini sudah lebih konkret gitu ya sebagai sebuah pengaturan. Saya Winarko Ngantiwani undur diri. Ruang dialektika akan kembali dengan tema berikutnya. Salam Pancasila. Terima kasih banyak, Bung. Oke. Nah, yang belakangan rame nih, cek Kodam. Bung Wi mungkin sudah mencek ada Kodam apa? Harimau putih atau apa? Kan kalau kita googling, yang menolak-menolak Bung Win, itu mendukung nggak sebenarnya? Revisi Undang-Undang Penyiaran. Apakah benar tayangan-tayangan yang banyak penontonnya itu tayangan hiburan yang A misalnya, bukan yang B? Nah, itu sehingga bisa menjadi pembanding, Mhm. entah itu nanti negara ataupun lembaga, swasta juga seperti itu. Dan kalaupun nantinya misalnya ternyata bener loh, emang selera masyarakat Indonesia ini jangan-jangan seperti itu.